Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selalu jaga kesehatan ya. Pada hari ini, kalian akan melaksanakan kegiatan pembelajaran IPA secara daring. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Di dalam materi klasifikasi makhluk hidup ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri benda di lingkungan sekitar, cara mengklasifikasikan makhluk hidup, dan pengklasifikasian makhluk hidup. Cobalah kalian amati tahap pertumbuhan dari manusia. Seseorang pasti mengalami pertumbuhan yang diawali dari masa bayi, balita, anak-anak, kakak, remaja, hingga dewasa. Proses pertumbuhan tersebut dapat diamati dari pertambahan tinggi badan dan lebar badan. Selain itu, ternyata tingkat kecerdasan dan pola pikir seseorang juga berkembang. Tahukah kalian bahwa pertumbuhan termasuk salah satu ciri dari makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup terdiri dari beberapa macam. Dapatkah kalian menyebutkannya? Guna menyebutkannya, marilah kita mempelajari materi pada bab ini dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Yang pertama, kita akan membahas tentang ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Ciri-ciri benda tak hidup yang pertama adalah tidak bernafas, yang kedua tidak memerlukan makanan, yang ketiga tidak bergerak, yang keempat tidak tumbuh dan berkembang, yang kelima tidak bereproduksi, yang keenam tidak peka terhadap rangsangan, yang ketujuh tidak menyesuaikan diri dengan lingkungan atau tidak melakukan adaptasi. Yang kedelapan, tidak melakukan ekskresi. Sedangkan untuk ciri-ciri benda yang hidup, yang pertama adalah bernafas, yang kedua memerlukan makanan, yang ketiga bergerak, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima bereproduksi, yang keenam, peka terhadap rangsangan. Yang ketujuh, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedelapan, melakukan ekskresi. Yang kedua, kita akan mengetahui cara mengklasifikasi makhluk hidup. Jadi, apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas, memerlukan makanan, bergerak, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, peka terhadap rangsang, adaptasi, dan melakukan ekskresi. Untuk ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Bernafas merupakan proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Selain menghasilkan energi, bernafas juga menghasilkan zat sisa, yaitu karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida nantinya akan digunakan oleh tumbuhan untuk bernafas.
Setelah bernafas, kemudian tumbuhan akan menghasilkan oksigen yang kemudian digunakan oleh manusia untuk bernafas. Selanjutnya yaitu memerlukan makanan. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup, menghasilkan energi, dan pertumbuhan. Tumbuhan hijau dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis, sehingga disebut sebagai makhluk hidup autotrof. Sedangkan manusia dan hewan tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga disebut sebagai makhluk hidup heterotrof. Selanjutnya adalah bergerak. Setiap makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan membutuhkan sarana bantuan untuk bergerak yang disebut sebagai alat gerak. Alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, sirip pada ikan untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas dan berpindah tempat sehingga disebut sebagai gerak aktif. Sedangkan pada tumbuhan tidak bisa bergerak bebas dan berpindah tempat sehingga gerak pada tumbuhan disebut sebagai gerak pasif. Tumbuhan hanya bisa mengikuti arah cahaya matahari, arah gravitasi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh. Pertumbuhan bersifat irreversibel, yang berarti tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan pada manusia dan hewan bersifat terbatas, yang artinya dapat tumbuh sampai usia tertentu, setelah itu akan terhenti. Sedangkan pertumbuhan pada tumbuhan umumnya tidak terbatas, artinya tumbuhan akan tumbuh selama hidupnya. Selanjutnya, berkembang biak. Dari individu yang berkembang biak akan menjadi lebih banyak individu, itulah yang disebut sebagai reproduksi. Semua makhluk hidup dapat berkembang biak, dari berkembang biak ini akan melestarikan jenisnya. Selanjutnya adalah peka terhadap rangsang. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya, sentuhan, panas, dingin, dan lain-lain. Dan peka terhadap rangsangan ini disebut sebagai iritabilitas. Selanjutnya adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya disebut adaptasi. Seperti bunglon, saat berada di tumbuhan hijau, dia akan beradaptasi dengan merubah warna kulitnya menjadi hijau. Dan saat orang berada di pegunungan, dia memakai pakaian yang tebal atau jaket yang tebal agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar tidak kedinginan. Yang terakhir adalah melakukan ekskresi. Ekskresi adalah pengeluaran zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Misalnya, sisa pernafasan berupa gas karbon dioksida dan uap air. Sisa metabolisme dari tubuh berupa keringat dan urin. Dan pengeluaran zat sisa pada tumbuhan hijau lewat stomata pada daun dan inti sel. Selanjutnya adalah pengklasifikasian makhluk hidup.
Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu proses atau kegiatan mengelompokkan suatu organisme ke dalam suatu unit kelompok berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimilikinya. Klasifikasi makhluk hidup ini dipelajari melalui suatu ilmu yang disebut sebagai taksonomi. Cara mengklasifikasi makhluk hidup ada dua cara, yaitu melalui klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Klasifikasi dikotom, yaitu dari minimal dua organisme jika memiliki banyak persamaan ciri yang dimilikinya, maka hubungan kekerabatan dari kedua organisme tersebut semakin dekat. Klasifikasi dikotom dapat digunakan untuk mengklasifikasi tumbuhan dan juga hewan. Dengan kriteria klasifikasi tumbuhan dapat dilihat dari organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga, habitatnya, apakah berupa pohon, perdu atau semak, bentuk dan ukuran daun, dan cara berkembang biak, apakah berkembang biak secara seksual atau generatif, atau aseksual atau vegetatif. Untuk klasifikasi hewan dapat dilihat dari saluran pencernaan makanannya. Umumnya, hewan tingkat tinggi memiliki organ pencernaan dan saluran pencernaan. Adapun hewan tingkat rendah belum memiliki saluran pencernaan makanan. Kerangka tubuh atau skeleton yang dibagi menjadi eksoskeleton dan endoskeleton, dan anggota gerak yang berbeda-beda yang dapat dibagi menjadi anggota gerak 2 kaki, 4 kaki, dan tidak berkaki. Untuk kunci determinasi dapat dijelaskan oleh Miss Vivi. Sekian pembelajaran dari saya. Terima kasih.